Apakah kamu konten creator yang ingin videonya di YouTube dilihat lebih banyak orang? Kalau iya, kamu harus kenal dengan algoritma YouTube. Sebab, algoritma ini merupakan sistem yang menampilkan videomu kepada pengguna YouTube. Nah, bagaimana cara kerja algoritma milik YouTube? Apa yang harus kamu lakukan agar sistem rekomendasi konten tersebut mau menyarankan videomu kepada orang banyak? Simak artikel ini sampai selesai untuk mencari tahu. Algoritma YouTube adalah sistem berisi kumpulan peraturan yang dibuat untuk merekomendasikan konten kepada pengguna YouTube. Tujuannya jelas, yaitu agar pengguna menemukan tontonan yang sesuai minatnya, sehingga ia betah berada di YouTube. Selain itu, algoritma tersebut juga membantu konten creator membangun kesuksesan mereka di YouTube. 70% video yang ditonton pengguna YouTube berasal dari rekomendasi algoritma. Jadi, kreator bakal harus bekerja lebih keras dalam mendistribusikan video mereka jika tidak ada algoritma yang mendukung. Sistem rekomendasi video yang digunakan YouTube terus dikembangkan agar semakin meningkatkan kepuasan pengguna. Mari lihat perubahan algoritma dari awal berdirinya YouTube secara sekilas. Kinerja sistem milik YouTube juga tergantung dengan lokasi rekomendasi video. Berikut ini adalah cara kerja algoritma YouTube di masing-masing tempat. Halaman pemutar video. Ketika pengguna klik sebuah video, ia memberi algoritma YouTube gambaran konten yang cocok untuk disarankan. Itulah mengapa kamu akan menemui saran video yang topiknya serupa dengan yang sedang kamu tonton. Daftar rekomendasi yang muncul saat pengguna menikmati sebuah video juga bisa berisi konten-konten yang umumnya dilihat oleh penonton video tersebut. Misalnya, saat menonton klip dari sitkom favoritmu, klip-klip dari sitkom lain mungkin akan muncul di sebelahnya. Hasil penelusuran, hasil pencarian bergantung banyak pada kata kunci yang pengguna ketikkan. Sistem milik YouTube akan menampilkan video-video yang di judul, deskripsi, dan tag-nya terdapat kata kunci tersebut. Selain mencocokkan informasi video dengan kata kunci pencarian, algoritma YouTube juga berupaya menyajikan hasil penelusuran yang berkualitas. Untuk itu, sistem tersebut mempertimbangkan durasi penayangan, jumlah views, dan jumlah like. Jadi, hasil pencarian diurutkan dari yang paling digemari banyak penonton. Dalam kondisi tertentu, algoritma milik YouTube juga menggunakan riwayat tontonan pengguna dalam memberikan hasil penelusuran yang lebih sesuai minat pengguna. Contohnya, kata bat dalam bahasa Inggris bisa berarti kelelawar atau tongkat yang digunakan dalam olahraga baseball dan kriket. Karena makna kata tersebut lebih dari satu, algoritma YouTube akan mencermati riwayat tontonan si pengguna. Jika pengguna sering menyimak konten olahraga, YouTube cenderung menampilkan video terkait tongkat baseball dan kriket. Sementara itu, pengguna yang sering menonton konten tentang alam dan binatang kemungkinan akan menemukan video tentang kelelawar. Itulah bagaimana cara kerja algoritma YouTube pada kreator konten. Di tahun-tahun pertamanya, YouTube menggunakan algoritma yang mengutamakan jumlah klik dan views penayangan. Jadi, unggahan kreator bisa direkomendasikan asal menjadi viral. Oleh karena itu, tidak heran jika membagikan video di platform lain merupakan upaya utama konten creator untuk mematuhi algoritma YouTube. Bahkan, banyak YouTuber mengandalkan judul dan thumbnail yang bersifat clickbait untuk meningkatkan jumlah views dengan cepat. Alhasil, kepuasan pengguna YouTube menjadi rendah. Sebab, judul dan thumbnail konten yang beredar di beranda mereka tidak benar-benar mencerminkan isinya. Di masa ini, sistem rekomendasi YouTube memprioritaskan dua faktor, yaitu watch time, waktu yang dihabiskan penonton saat menyaksikan video. Video completion, persentase penonton yang melihat video hingga selesai. Dari kedua kriteria itu, bisa disimpulkan bahwa video yang mampu membuat penonton tidak beranjak adalah konten bermanfaat dan patut disuguhkan kepada pengguna YouTube lainnya. Untuk menghadapi perubahan besar pertama pada algoritma YouTube, sebagian kreator memilih untuk membuat video yang lebih pendek. Tujuannya agar lebih banyak penonton yang menyaksikan video hingga selesai. Sementara itu, ada juga para YouTuber yang mencoba long-form konten atau video berdurasi panjang untuk menambah waktu yang dihabiskan penonton di video mereka. Namun demikian, dua kriteria baru yang digunakan dalam sistem YouTube tidak mampu memperbaiki kualitas rekomendasi video secara signifikan. Pasalnya, konten creator bisa mengakalinya dengan meminta bantuan pihak lain untuk meningkatkan watch time dan video completion. YouTube mulai berupaya melakukan personalisasi pada rekomendasi kontennya. Untuk mendukung upaya itu, platform tersebut melakukan survei terhadap sejumlah penggunanya.
Selain itu, algoritma YouTube juga mempelajari preferensi pengguna melalui tombol like, dislike, share, dan not interested. Jadi, topik video yang pengguna temukan di beranda akan lebih sesuai kesukaannya. Sembari meningkatkan kemampuan sistemnya dalam memberikan rekomendasi bersifat personal, YouTube menggalakkan hukuman bagi konten-konten yang melanggar pedoman komunitasnya. Sanksi yang dimaksud meliputi teguran, demonetisasi video, dan penghapusan paksa. Hingga saat artikel ini ditulis, YouTube terus menyempurnakan algoritmanya agar tepat sasaran dalam menentukan isi video yang dianggap melanggar. Tujuannya agar platform tersebut bisa memberikan kebebasan berpendapat untuk semua penggunanya dalam batasan yang positif. Cara kerja algoritma YouTube terbaru. Sistem rekomendasi YouTube terkini meneruskan personalisasi yang telah dilakukan sejak 2015. Bedanya, sekarang ada beberapa faktor tambahan yang dipertimbangkan, yaitu riwayat tontonan dan pencarian pengguna. Jika pengguna pernah menonton beberapa video tentang kucing atau mencari video menggunakan kata kunci tersebut, ia pasti akan menemukan video kucing lainnya di daftar rekomendasi. Konten dengan topik serupa, saat pengguna menonton video panduan memasak ayam goreng, konten lain yang masih satu topik bakal muncul di rekomendasinya. Niche atau topik channel yang pengguna tonton, kalau pengguna melihat beberapa video dari sebuah channel game horor, algoritma YouTube akan cenderung menyarankan konten dari channel-channel serupa. Lokasi pengguna, meski tidak seberpengaruh ketiga faktor di atas, kinerja sistem milik YouTube juga tergantung dengan lokasi rekomendasi video. Berikut ini adalah cara kerja algoritma YouTube di masing-masing tempat. Halaman pemutar video. Ketika pengguna klik sebuah video, ia memberi algoritma YouTube gambaran konten yang cocok untuk disarankan. Itulah mengapa kamu akan menemui saran video yang topiknya serupa dengan yang sedang kamu tonton. Daftar rekomendasi yang muncul saat pengguna menikmati sebuah video juga bisa berisi konten-konten yang umumnya dilihat oleh penonton video tersebut. Misalnya, saat menonton klip dari sitkom favoritmu, klip-klip dari sitkom lain mungkin akan muncul di sebelahnya. Hasil penelusuran, hasil pencarian bergantung banyak pada kata kunci yang pengguna ketikkan. Sistem milik YouTube akan menampilkan video-video yang di judul, deskripsi, dan tag-nya terdapat kata kunci tersebut. Selain mencocokkan informasi video dengan kata kunci pencarian, algoritma YouTube juga berupaya menyajikan hasil penelusuran yang berkualitas. Untuk itu, sistem tersebut mempertimbangkan durasi penayangan, jumlah views, dan jumlah like. Jadi, hasil pencarian diurutkan dari yang paling digemari banyak penonton. Dalam kondisi tertentu, algoritma milik YouTube juga menggunakan riwayat tontonan pengguna dalam memberikan hasil penelusuran yang lebih sesuai minat pengguna. Contohnya, kata bat dalam bahasa Inggris bisa berarti kelelawar atau tongkat yang digunakan dalam olahraga baseball dan kriket. Karena makna kata tersebut lebih dari satu, algoritma YouTube akan mencermati riwayat tontonan si pengguna. Jika pengguna sering menyimak konten olahraga, YouTube cenderung menampilkan video terkait tongkat baseball dan kriket. Sementara itu, pengguna yang sering menonton konten tentang alam dan binatang kemungkinan akan menemukan video tentang kelelawar. Itulah bagaimana cara kerja algoritma YouTube pada kreator konten.